Yang paling utama itu di bagian cahayanya, makanya dia pengen cek, pengen di-upgrade ada nggak lampu yang lebih terang dibanding standarnya. Lihat originalnya nyalanya seperti tuh, lihat originalnya dia udah putih, lihat ditatakannya sudah ada warna putih dua, tapi kurang maksimal pada saat malam hari. Nah, ini sekarang cara bongkarnya. Tadi kita agak bingung teman-teman, ini model lemnya permanen atau lem yang model dipanasin. Ternyata ini lemnya model kayak lem yang main di tarik aja. Oke John, alhamdulillah finishing di mobil Mitsubishi X-Force yang terbaru clear, sudah rampung, sudah jadi, tinggal kita lihat hasilnya John. Assalamualaikum John, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dunia otomotif dari tim kita Berkah Autodoor. Alhamdulillah John, kebetulan kita masih pagi, masih semangat, baru bangun tidur, masih belum melek ini tapi sudah semangat, tetap baru pukul 9. Kebetulan kita sudah kedatangan beberapa unit mobil. Salah satu di belakang kita ada mobil Mitsubishi X-Force Ultimate. Buat teman-teman yang hobi otomotif, yang suka modifikasi, yang suka aksesoris mobil, salam hormat, sehat selalu. Jangan lupa bantu follow Instagram kita, ada di sebelah kanan ini, Berkah_Auto. Lalu penyuka TikTok, jangan lupa bantu follow TikTok kita juga, Berkah Auto Pusat, ada di sebelah kiri kita, supaya tidak ketinggalan video-video yang pendeknya. Kalau di YouTube videonya panjang, biasanya pada bosan suaranya. Makanya saya pengen mensepilkan, saya ingin mengedukasi buat teman-teman yang pemain aksesoris. Saya ingin bagi-bagi ilmu, saling sharing cara masang dan cara instalasi di mobil-mobil tersebut. Oke, kebetulan hari ini kita ada tantangan dari saudara Om Rizky Black. Om Rizky itu pemakai mobil kalau nggak salah sudah hampir setahun ya, tapi dia punya keluhan di bagian perlampuan karena kaca filmnya itu sudah digelapin menjadi 40 sampai ke 80. Oleh karena itu ini pengen dimodifikasi di bagian perlampuan headlight lampu utamanya. Jadi lampu utamanya kita akan cobain dulu originalnya nyalanya seperti apa. Langsung aja biar nggak lama-lama ngecubur John. Nah, ini lampu utamanya dia itu sebetulnya sudah ada dua bagian lensa. Nah ini ya John, ini lensa tapi dia sudah pakai model laser. Lasernya kalau bawaan dari mobil itu dia berdiri. Nanti setelah bongkar saya akan videokan originalnya. Yang paling utama itu di bagian cahayanya, makanya dia pengen cek, pengen di-upgrade ada nggak lampu yang lebih terang dibanding standarnya. Kita baru mau coba ini pertama-tama. Ini kalau yang biasa kita pasang itu hanya tambahan mini proji. Makanya kita pengen bagi-bagi ilmu, sharing-sharing. Nanti kalau yang saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman yang tahu ngasih info, boleh kita lihat langsung aja progres pembongkarannya. Lihat originalnya nyalanya seperti tuh, lihat originalnya dia udah putih, lihat ditatakannya sudah ada warna putih dua, tapi kurang maksimal pada saat malam hari. Oleh karena itu dia datang ke sini pengen di-upgrade dengan bilet yang lebih terang. Yuk, biar nggak lama-lama terus, kita langsung akan oprek, kita akan langsung bongkar. Mumpung masih pagi, nanti jam berapa selesai jangan di skip, jangan dicepetin supaya tidak ketinggalan cara instalasi di mobil Mitsubishi X-Force tersebut. Seperti biasa, salam hormat dari kita tim Berkah Auto. Kalau lampu rumah Anda kurang terang, tinggal telepon halo PLN. Lampu rumah saya kurang terang. Kalau lampu mobil Anda kurang terang, tinggal halo Berkah Auto. Datang aja ke Berkah Auto. Berkah Auto di mari, ada Berkah Auto, jangan lari. Nah ini John, ini kebetulan untuk headlampnya sudah terbongkar. Dia ternyata sangat besar sekali, itu lihat John ya. Kalau dilihat dari lampu depan mobil tadi itu sangat kecil, karena kelihatan hanya ininya aja nih. Ternyata pada sesudah kita bongkar besar sekali itu John, mantap ya. Kayak kepala kambing. Nah ini sekarang cara bongkarnya.
Tadi kita agak bingung teman-teman, ini model lemnya permanen atau lem yang model dipanasin. Ternyata ini lemnya model kayak lem yang main di tarik aja. Sangat mudah sekali ternyata itu cara bongkarnya buat teman-teman. Jadi siapin obeng sama headgun, tidak perlu pakai tidak perlu pakai pemanas, udah bisa bongkar. Ini perhatiin John. Jadi buat teman-teman kalau pengen bongkar lampu mobil Mitsubishi Exposed, di sininya hanya model lem, tuh lihat tuh, dia lemnya lem tempel tuh. Dan ini sekarang rata-rata pembukaan atau bawaan dari mobil yang sudah LED semua. Jadi kalau teman-teman pengen nyopot lampu, sediain aja cutter, barang tajam, obeng, lalu headgun. Jangan main dicongkel-congkel ya, ini sangat gampang kok sebenarnya bongkarnya. Terus yang paling utama, ini kelihatan nih John, ini dalamnya ada embunnya. Ini juga awalnya memang sudah beruap-uap kayaknya. Makanya kita sekalian benerin, sekalian beresin, nanti sekalian di-upgrade lensa proyektornya. Oke, di dalamnya sama nih. Untuk di dalamnya kita lagi progres pembongkaran, nanti cek juga. Proyektornya juga sangat kecil sekali tuh, lihat. Nah, aslinya tuh. Kecil sekali dia ya, tapi pantesan untuk cahayanya kurang maksimal. Untuk aksesorisnya ini kebetulan nanti kita mau ditambahin model RGB. Kalau yang originalnya tadi warna putih, nanti kita akan dimodifikasi model RGB. Yuk kita langsung proses, sabut mika, sabut proji, nanti lihat hasilnya. Let's go John. Oke John, alhamdulillah finishing di mobil Mitsubishi Exposed yang terbaru clear, sudah rampung, sudah jadi, tinggal kita lihat hasilnya John. Yang tadi si John melihat cara proses bongkarnya, yang tadi lihat cara proses pemasangannya, ini hasilnya akan saya sepil John. Salah satunya itu di bagian DRL ya, yang sangat-sangat kelihatan itu di bagian DRL model RGB. Mungkin buat teman-teman ataupun buat para penyuka bengkel ataupun buat para pengguna mobil sering lihat di bagian DRL-nya diganti mode yang tadi originalnya warnanya putih dibikin menjadi RGB. Makanya seperti ini John. Tapi yang paling agak sulit, yang paling agak sedikit jadi kerjaan itu memang di bagian instalasi, bagian headlamp atau di bagian mini proji sampai ke bagian fog lamp. Nanti akan saya tunjukkan buat teman-teman. Makanya akan saya sepil dulu di mobil Exposed yang terbaru ini 2024. Memang 2024 doang ya, untuk 2020 belum ada. Untuk sepil pertama ini di bagian fog lamp. Kebetulan fog lampnya juga sama bapaknya tadi minta diganti pakai tipe fog lamp UPS yang F55. Lalu di bagian mini projector ini kebetulan mini projectornya pakai UW2 Plus. Kebetulan ini pakai 3 set yang putih berikut kuning. Lalu di bagian headlamp, nah headlamp juga sama, saya pakai tipe UPS Waymaker yang SQ600 ukuran 1,5 in. Seperti ini modelnya, ada garis biru, sangat-sangat mewah sekali, sangat-sangat cocok sekali dan pas sama original dudukan aslinya. Kalau yang aslinya dia sangat kecil seperti yang ini yang tadi saya videokan, kalau sekarang dia lebih besar dan ujungnya ada lasernya. Kalau yang original juga memang kebetulan sudah ada lasernya, makanya kita tak kasih UPS SQ600 yang sudah ada double laser. Nah ini John, setelah kita lihat-lihat, setelah kita pertimbangkan tadi itu untuk pengecekan di bagian headlampnya dulu. Kalau headlamp yang originalnya dia nyalanya seperti ini, dia putihnya putih masih buyar dan putihnya itu tidak terlalu fokus dan tidak terlalu kelihatan
looksnya ke jalan raya, makanya bapaknya keluhannya itu kurang terang, makanya saya tak upgrade di bagian lampu utamanya. Kita bandingin dulu, lihat dengan tipe originalnya sama yang SQ600 tuh, kita lihat di saya tuh, ini yang originalnya. Nah kebetulan ini original, lagi saya tak cek dulu sebelum penutup mika, jangan lupa disetting dulu garis lurus. Nah kita lihat, coba si John bandingin, ini yang original sebelah kiri, ini yang kanan yang sudah saya tak ganti pakai UPS. Coba si John lihat terangan yang mana. Nah udah lihat ya John, udah beda sekali. Sekarang tinggal kita akan lihat nyalanya. Sebelum lihat nyalanya, buat teman-teman mungkin agak sedikit bingung tadi lampu dekatnya warna apa, lampu gedenya warna apa. Ini akan saya sepilkan sebentar. 2 hours later. Nah, jadi untuk teman-teman yang nyari setrum kabel lampu kecil, karena di dalam DRL-nya itu ada lampu senja. Dan di bagian Devil S juga kita ngikutin lampu senja. Buat yang penyuka bengkel ataupun sering masang, untuk lampu senjanya itu di belakang ada warna kabel pink. Oke, untuk lampu kecilnya ada kabel warna pink. Lalu untuk yang ACC ataupun mesin hidup, ACC atau on, itu warna biru. Lalu untuk lampu gede, nah untuk lampu gedenya itu warna putih. Jadi kalau teman-teman pengen pasang mobil Exposed, coba perhatiin di belakang batoknya itu ada kabel biru, pink sama putih. Yang kabel biru itu untuk ACC, sedangkan untuk yang kabel warna pink itu buat lampu senja. Untuk lampu gede atau lampu high beam, lampu dekat warna putih. Seperti itu. Oke ya John, ini seperti ini di gambarnya. Di belakang batoknya itu ada kabel, kurang lebih ada 8 kabel. Di situ tinggal ngikutin aja warna-warnanya seperti yang tadi saya tunjuk. Untuk tingkat kesulitannya tinggal di bagian lampu jauhnya John. Memang untuk lampu dim atau lampu jauhnya itu mesti ngurut kabel ke dalam. Untuk penyambungan ada sejenis tambahan relay sama modul, dan instalasi di bagian spare part seperti relay kita di jumper-jumper sendiri ya. Oke ya John, biar nggak lama-lama ngecupros, kebetulan ini sudah larut malam, sudah menjelang jam 10 dari tadi pagi. Ini sudah selesai, tinggal di sebelah kanan ada Innova Genik, lalu di sebelah kanannya lagi ada Toyota Yaris, lalu di paling kiri sama ada Innova Reborn Venturer, di paling pojok ada Fortuner, sudah selesai juga. Tinggal kita akan sepil di mobil yang Exposed. Yuk kita akan sepil yang pertama di bagian fog lampnya dulu. Fog lampnya biasanya kalau nyalain fog lamp pasti nyalain lampu sore dulu. Coba fog lamp. Tuh lihat fog lampnya. Beuh, mantap fog lampnya mah. Dibanding yang original tadi, fog lampnya sekarang sudah sangat-sangat terang sekali pokoknya John. Kelebihannya lagi sekarang fog lampnya sudah bisa high beam. Coba dim. Tuh, high beamnya sekarang sudah fungsi dan sudah connect, nyala, nyambung sama ke bagian lampu mini proyektor yang UW+2. Nah untuk nomor 2 nya kita akan lihat di bagian mini proyektornya. Jadi memang ini sangat terang sekali, sangat-sangat membantu sekali pada saat jalan malam hari. Kebetulan Pak Rizky itu kalau nggak salah ada dari komunitas VOC Indonesia, dia sering touring dan sering jalan malam hari, makanya dia ditambahin beberapa penerangan jalan. Coba Mini Pro G, tuh lihat, Mini Pro G sekarang sudah ada 3 set warna putih, di dalamnya sudah ada saklar. Jadi kalau menyalain Mini Pro G itu ada tambahan switch sendiri, kapanpun kita butuh tinggal nyalain. Lalu untuk warna kuningnya sekarang sudah berfungsi untuk lampu high beam atau lampu jauh. Coba dim, oh begitu ngedem dia sekarang semuanya ngikut main, dari fog lamp, Mini Pro G sampai ke bagian headlampnya. Mini Pro G matiin. Nah kelebihannya lagi John, sekarang di bagian Mini Pro G kalau posisi siang hari ataupun tidak nyalain apapun lampu, sekarang sudah bisa lampu jauh. Coba dim pantengin. Nah ini kebetulan lampu dimnya tuh, lampu dimnya itu emang saya tak sambung ke warna kuning karena untuk melihat kabut atau pada saat hujan. Coba lihat ke sana tuh, tuh lihat, itu lampu dim warna kuning. Coba dimnya matiin, tuh, coba dim, tuh. Wih, mantap sekali pokoknya. Oke, yang terakhir tinggal kita lihat di bagian lampu besarnya. Coba lampu besar. Tuh, wih, mantap, icik-icik, iwir. Lampu besarnya sekarang sudah beda jauh sekali dibanding yang originalnya.
lampu gedenya sekarang sudah sangat-sangat fokus melihat cahaya ke depan untuk penerangan jalan. Semut nyebrang itu bisa kelihatan kali John, jangankan semut John, kelihatan kalau kita turun pakai senter kelihatan. Seperti itu ya John ya. Kelebihannya lagi sama yang tadi, kita sekarang udah bisa high beam semua. Kalau originalnya tadi tidak bisa ngedem, originalnya sangat kecil sekali karena lampunya sekarang sudah diganti ukuran 1,5 in. Ini baru nyala fog lamp sama lampu gedenya. Coba lampu mini proxy nyalain. Tuh kalau kita lihat nyala semua. Wih, Masya Allah. Mohon maaf kalau ada orang mau lewat, kalau kita nyala permisi dulu. Ya, jadi kita udah terang sekali, bukan hanya untuk fashion, tapi berguna pada saat jalan malam. Mungkin dipakainya pun pada saat di jalan-jalan tertentu, pada saat di jalan tol Cipali atau jalan Cipularang yang tempat-tempat gelap, ini boleh kita nyalain. Tapi pada saat kita papasan sama orang ataupun sama pengendara lain, kita masih menghargai kalau bisa lampu mini proxy kita matikan. Mini proxy matikan. Mini proxy matiin. Nah, tuh mini proxy mati. Jadi cukup nyalain lampu gede aja. Memang originalnya dia lampunya seperti ini, lampu gedenya seperti ini, dia cahayanya tidak mengganggu lain. Jangan khawatir mengganggu pengendara lain karena di sisi lampu itu seperti ini, lihat dia garis lurus tuh, trek lurus, dia tidak bikin slow lawan arah, ukurannya masih sepaha. Kecuali kita high beam baru dia akan naik seperti itu. Oke ya John, seperti itu dulu yang bisa saya upload di mobil Mitsubishi X-Force. Salam hormat dari kita tim Barokah Auto. Yang ingin bertanya-tanya tentang instalasi, yang ingin bertanya-tanya tentang aksesoris, silahkan datang aja ke workshop kita, ada di M3 Kemayoran, lantai 6, blok D1 nomor 2. Kita menyediakan ada Android, ada klakson, ada talang air, ada alarm, dan lain-lain. Cuman karena memang video yang lagi rame saat ini adalah lampu penerangan jalan, ya kita yang tak upload di bagian lampu penerangan jalan. Mungkin nanti di mobil Yaris, di mobil yang lain-lain bisa lihat di TikTok kita. Buat teman-teman yang tinggal wilayah Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke workshop kita, cabang 2, lokasi ada di Wonosobo, jalan menuju Dieng. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, langsung datang aja ke cabang 2 kita Barokah Auto. Nomor telepon ada di sini. Salam hormat. Lampu rumah Anda kurang terang, tinggal telepon, halo PLN, lampu rumah saya kurang terang. Kalau lampu mobil Anda kurang terang, tinggal datang aja ke Barokah Auto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.